Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta ilmu. Selamat datang kembali di Dosen HIP Channel. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tasawuf, yakni tentang mahabbah dan tokoh pengembangnya. Mari kita simak penjelasannya. Mahabbah. 1. Pengertian, tujuan dan kedudukan mahabbah. 2. Alat untuk mencapai mahabbah. 3. Tokoh yang mengembangkan mahabbah. 4. Mahabbah dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian mahabbah. 1. Secara etimologi, bentuk masdar dari kata habba, mencintai secara mendalam atau kecintaan atau cinta yang mendalam. 2. Secara istilah, mahabbah adalah suatu keadaan jiwa yang mencintai Tuhan sepenuh hati, sehingga yang sifat-sifat yang dicintai atau Tuhan masuk ke dalam diri yang mencintai. Tujuan dan kedudukan mahabbah. Mahabbah digunakan untuk menunjukkan pada suatu aliran dalam tasawuf. Tujuan mahabbah adalah untuk memperoleh kesenangan batiniah yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, tetapi hanya dapat dirasakan oleh jiwa. Mahabbah mempelajari tentang kecintaan yang mendalam secara ruhiyah kepada Tuhan. Objeknya adalah Tuhan. Tingkatan mahabbah. 1. Mahabbah orang biasa, yakni mengambil bentuk selalu mengingat Allah dengan cara zikir, suka menyebut nama-nama Allah dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan. 2. Mahabbah orang sidik adalah cinta yang kenal pada Tuhan, pada kebesarannya, kekuasaannya, ilmunya, dan lain-lain. 3. Mahabbah orang yang arif adalah cinta yang tahu betul kepada Tuhan. Cinta serupa ini timbul karena telah tahu betul pada Tuhan. Yang dilihat dan dirasakan bukan lagi cinta, tetapi diri yang dicintai. Akhirnya sifat-sifat yang dicintai masuk ke dalam diri yang mencintai. Alat untuk mencapai mahabbah. Menurut Harun Nasution, 1. Qalb atau hati sanubari, yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui sifat-sifat Allah. 2. Ruh sebagai alat yang digunakan untuk mencintai Allah. 3. Sir lebih halus dari ruh, dan ruh lebih halus dari qalb. Sir bertepat di ruh, dan ruh bertepat di qalb. Sir timbul dan dapat menerima iluminasi dari Allah jika ruh dan qalb telah suci sesuci-sucinya, dan kosong sekosong-kosongnya, dan tidak berisi apapun kecuali Allah. Tokoh yang mengembangkan mahabbah. Beliau adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau merupakan seorang Zaid perempuan yang amat besar dari Barsah di Irak. Ia hidup antara tahun 713 sampai 801 Hijriah. Beliau adalah seorang hamba yang kemudian dibebaskan. Dalam hidup selanjutnya, beliau banyak beribadat, bertaubat, dan menjauhi hidup duniawi. Beliau hidup dalam kesederhanaan dan menolak segala bantuan material yang diberikan orang kepadanya. Riwayat lain menyebutkan, ia selalu menolak ramalan pria soleh dengan mengatakan, akad nikah adalah bagi pemilik kemajuan yang luar biasa, sedangkan pada diriku hal itu tidak ada, karena aku telah lepas dari diriku. Aku mewujud dalam Tuhan dan diriku sepenuhnya miliknya. Aku hidup dalam naungan firman-Nya. Akad nikah meski diminta darinya, bukan dariku.
Mahabbah dalam pandangan Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menggambarkan bahwa antara manusia dan Tuhan dapat saling mencintai. Misalnya, Quran Surat Al-Imran Juz 3 ayat 30. Artinya, jika kamu cinta kepada Allah, maka turutlah aku, maka Allah akan mencintai kamu. Serta di dalam hadis juga dinyatakan sebagai berikut, yang artinya, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan hingga aku cinta kepadanya. Orang-orang yang kucintai menjadi telinga, mata, dan tanganku. Ayat dan hadis di atas memberikan petunjuk bahwa antara manusia dan Tuhan dapat saling mencintai, karena alat untuk mencintai Tuhan, yaitu roh, adalah berasal dari Tuhan. Roh Tuhan dan roh manusia sebagai anugerah Tuhan bersatu, maka terjadilah mahabbah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.